Nah, ada dua poin di sini yang kita letakkan. Satu, kami melihat hilangnya atau lunturnya, ya hilangnya atau lunturnya pemikiran tadi sebagai keseluruhan pandangan kita tentang jati diri, filosofi, dan nilai-nilai keindonesiaan dari narasi dan wacana pendidikan nasional. Dr. Insinyur Iskandar Yassin sampai 2 baris itu, kalau ijazah itu serakamot sampai 2 barisan ya, enggak muat kan, ruangnya itu enggak muat. Ini yang telah berinisiatif ya, dan sekaligus penyelenggara kegiatan ini. Terima kasih pada panitia. Kemudian tadi juga disebutkan ada para wartawan, terima kasih. Dan hadirin semuanya saja yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah bahagia, insya Allah selamat dunia akhirat, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami atas nama pimpinan UST menyambut baik kegiatan ini. Ini luar biasa. Kadang-kadang yang berinisiatif itu institusi atau bahkan perorangan di luar taman siswa ini menyedihkan ya, sementara di lingkungan taman siswa malah kurang. Nah, ini saya kira luar biasa Mas Iskandar Yassin, ide yang sangat bagus dan ini perlu ditingkatkan, diteruskan ya. Karena kalau tidak atau bukan kita, siapa lagi? Sekali lagi, bahkan di luar taman siswa juga banyak yang menyelenggarakan sarjana seperti ini yang terkait dengan ajaran Ki Dewantara. Itu poin pertama, jadi kami mengapresiasi. Kemudian yang berikutnya, nah ini penting. Mestinya kita yang katanya wong taman siswa, kalau kita sudah bekerja di lingkungan taman siswa kan, ya kalau tidak kerjanya wong taman siswa ya kan, nah, syukur-syukur bisa menjadi wong taman siswa. Nah, itu harus memahami betul ketaman siswaan ya, jangan sampai malah wong taman siswa malah luwih ora ngerti dibanding orang yang bukan taman siswa ini. Kewalik-walik meneh. Jadi seperti Mas Hajar ini, wah taman siswanya luar biasa itu. Ya. Beliau juga ikut membidani pendirian seni rupa. Luar biasa beliau itu. Jadi malah di luar taman siswa, tapi taman siswanya malah melebihi daripada kita. Ini sekedar contoh, jadi belum yang lain ya. Mas Darmaningtyas apalagi Darmanto Pak, Darmanto ini kembar memang. Satu Darmanto, satu Darmaningtyas, kembar. Nah, kembar memang, kembar. Cirine. Nah, piye Bung? Baik.
Ini juga luar biasa. Nah, termasuk Mas Darman kita juga luar biasa. Nah, baik, jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga, ya tolong selamat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan berharap. Nah ini setelah kita paham, ya, memang harus paham dulu, memahami, ngerti, ngerosok lah, ngelakoni, harus ada output, harus ada produk apa yang harus kita lakukan. Misalnya syukur ada usulan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ini yang penting pokoknya kita usul. Kita jangan mikir wah nanti ya belum tentu ditindaklanjuti. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, kapan mau kita jalan? Kapan ada kemajuan? Ide harus kita lahirkan dulu. Paling tidak wis ora dosa. Kita sudah usul kok masalah itu tidak diakomodir, tidak dipakai urusan itu. Urusan ya mempunyai kekuasaan. Ya. Perlu kita cermati kembali dan perlu kita ulang berkaitan dengan format dan formula pendidikan kita ke depan, baik secara filosofi, jati diri dan identitas. Bagaimana arah ke depan pendidikan kita akan dibawa kemana? Nah ini menjadi poin penting. Kita mendiskusikan isu-isu krusial tentang pendidikan dan kebudayaan itu bagian dari satu kesatuan. Nah siapa yang harus berperan dan bagaimana orang berperan dalam konteks ini menjadi posisi yang perlu kita bahas bersama-sama. Nah ada dua poin di sini yang kita letakkan. Satu, kami melihat hilangnya atau lunturnya, hilangnya atau lunturnya pemikiran KHD sebagai keseluruhan pandangan kita tentang jati diri, filosofi, dan nilai-nilai pendidikan keindonesiaan dari narasi dan wacana pendidikan nasional. Nah, kita mengalami satu krisis pemikiran di sini. Ini menjadi catatan penting dan catatan menarik nanti kita dalami dan kita bahas bersama-sama. Yang kedua, kami melihat terputusnya memori kolektif antar generasi tentang warisan pemikiran KHD. Nah, kami melihat salah satu temuan dari tulisan Aristo, yaitu skripsi yang ditulis Mahasiswa Sosiologi tahun 2015 mengatakan di poin kalimat paling bawah, while we start to forget taman siswa, actually we start not to understand our identity as Indonesians. Nah, ini menjadi satu temuan di dalam tulisan Aristo membahas tentang bagaimana posisi taman siswa di dalam pusaran globalisasi hari ini. Dia melihat bahwa kita itu mulai start to forget taman siswa. Kita mulai tidak memahami kembali tentang identitas dan jati diri kita sebagai Indonesia. Nah, ini menjadi catatan tahun 2015 hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Aristo. Nah, poin yang kedua, ini konsep dan pemikiran. Kita melihat saat ini kecenderungan konsep dan pemikiran KHD dalam perspektif umum kerap sekali dimasukkan pada definisi yang esensial, yang menganggap pemikiran dan konsep KHD hanya menjadi makna idealistik dan sebuah nilai-nilai masa lalu semata berdasarkan harapan dan imajinasi orang dulu. Nah, berarti ini kita melihat ada keterputusan. Bagaimana imajinasi orang sekarang? Nah, ini orang sekarang itu yang seperti apa? Membangun imajinasi dari warisan pemikiran masa lalu kita kontekskan. Nah, nanti kita bahas di dalam konteks ini. Tapi ini yang menarik adalah perspektif yang muncul dan berkembang dari hasil studi kami. Itu melihat pemikiran KHD dan konsep ini masih dianggap idealistik. Ya, sebuah nilai-nilai masa lalu berdasarkan harapan dan imajinasi orang.